Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi, siang, malam. Perkenalkan saya Marsyada Jasmine Pratapwera dengan NIM 17131422076. Pada saat ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Rancang Pedoman Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan pada Masjid At-Taqwa Kampus Rawamangun berdasarkan ISAK 35. Proposal penelitian ini telah dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu pertama yaitu Pak Muhammad Yusuf, lalu dosen pembimbing masuk ke daftar isi. Terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 kajian pustaka, lalu bab 3 metode pelaksanaan proyek. Berikut merupakan latar belakang dari proposal penelitian saya, di mana penelitian ini berangkat dari entitas berorientasi non-laba yang berfokus pada pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan yang bukan untuk mencari laba. Dan di mana dalam menjalankan aktivitasnya, entitas non-laba memperoleh sumber daya dari masyarakat, di mana untuk mengelola keuangannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu salah satu bentuk entitas berorientasi non-laba yaitu adalah masjid, di mana fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa sebagai pusat kegiatan sosial, lalu pendidikan, dan pengelolaan dana umat, seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan masjid memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan jamaah dan mendukung keberlangsungan kegiatan operasional masjid. Lalu pada praktiknya masih banyak masjid yang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu ISAK 335. Nah, ISAK 335 ini adalah standar yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, dan laporan keuangan yang biasanya disusun oleh masjid umumnya masih sederhana dan terbatas pencatatannya, seperti untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi informasi yang dihasilkan tuh belum komprehensif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan masjid secara menyeluruh. Lalu kondisi tersebut juga ditemukan pada Masjid At-Taqwa Kampus Rawamangun. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pencatatan keuangan masjid yang dilakukan masih secara sederhana dengan fokus hanya untuk menerima dan mengeluarkan kas. Dan itu juga belum tersedianya pedoman akuntansi yang aplikatif sebagai acuan untuk mengurus menyusun laporan keuangan sesuai standar. Peneliti juga menemukan adanya keterbatasan untuk pemahaman pengurus terkait klasifikasi akun dan untuk penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melihat adanya kebutuhan untuk menyusun akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang objektif dan mudah dipahami, yang bisa dipahami oleh pengurus masjid, tetapi tetap mengacu pada ISAK 335. Melalui proyek ini, peneliti berharap pedoman ini dapat menghasilkan pedoman yang dihasilkan dapat membantu pengurus Masjid At-Taqwa Kampus Rawamangun untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas penyajian laporan keuangannya. Untuk analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan proyek ini adalah untuk
akan membanding dan menyesuaikan proses pencatatan akuntansi yang berjalan sesuai lalu analisis kebutuhan akuntansi dan menyesuaikan penyajian laporan keuangan. Lalu analisis kebutuhan akan merancang pedoman akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang hingga penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 335. Maka tujuan proyek ini ada proyek penelitian ini adalah untuk membandingkan proses kamu bangun ketentuan ISAK 335 lalu membandingkan penyajian lalu merancang pedoman dan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 335 sebagai acuan pengelolaan masjid at-taqwa. Berikut merupakan kajian teori untuk penelitian ini, di mana yang pertama ada entitas berorientasi non-laba, di mana entitas berorientasi non-laba merupakan organisasi yang menjalankan kegiatannya kepentingan publik dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan individu maupun kelompok tertentu, yang fokusnya untuk pelayanan masyarakat dan tujuan utamanya untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Lalu ada teori masjid, di mana masjid merupakan salah satu bentuk dari entitas berorientasi non-laba yang memiliki peran juga terkhususnya dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan di mana masjid tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan memberikan pelayanan pada masyarakat serta menjalankan fungsi ibadah dan dakwah sebagai organisasi keagamaan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Lalu untuk selanjutnya itu adalah teori siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bisa menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Selanjutnya yaitu adalah teori pedoman akuntansi, di mana pedoman akuntansi merupakan ketentuan sistematis yang disusun oleh tahapan tertentu yang mengarahkan proses akuntansi dalam suatu entitas, yang mulai dari penentuan tujuan, penetapan dasar acuan, hingga penentuan ruang lingkup, termasuk pengaturan seperti pengakuan, pengukuran, penjajian, dan pengungkapan sesuai standar. Lalu ada teori ISAK 335, di mana ini adalah interpretasi standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman untuk mengatur penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi non-laba. Dan ISAK 335 ini ada interpretasi dari PSAK 201, di mana yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Jakarta. Lalu teori terakhir yaitu adalah bagian alir atau flowchart, di mana bagian alir adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah, prosedur, serta pengambilan keputusan secara sistematis yang berfungsi sebagai peta proses untuk menyederhanakan proses kompleks agar mudah dipahami dan dianalisis dan digunakan. Selanjutnya adalah matriks proyek terdahulu, di mana matriks ini untuk mengidentifikasikan penelitian dan proyek yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Berdasarkan kajian ini, peneliti menemukan sebagian besar peneliti berfokus pada penerapan untuk perubahan pencatatan, lalu penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntan keuangan pada entitas berorientasi non-laba. Pertama, saya lanjutkan aja. Garis besarnya adalah penelitian sebelumnya itu berfokus pada pencatatan kas, pergantian
penyajian pencatatan kas, lalu pengembangan sistem, maupun aplikasi untuk penggunaan aplikasi akuntansi. Namun juga memiliki penelitian sebelumnya juga memiliki keterbatasan dalam penelitian untuk pedoman akuntansi yang aplikatif dan dipahami atau entitas berorientasi non-laba. Oleh karena itu, proyek penelitian ini memiliki kebaruan berupa penyusunan pedoman akuntansi dan untuk penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 333 untuk juga menyesuaikan kebutuhan masjid atau kampus lama. Berikut merupakan model solusi yang ditawarkan. Nah, peneliti sudah memulai analisis dari pengelolaan keuangan yang mencakup kas, lalu pengeluaran kas, lalu kedua aktivitas tersebut diobservasi untuk mengetahui kondisi pencatatannya dan penyajiannya yang ditetapkan oleh pengurus masjid. Lalu berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu laporan keuangan yang belum operatif sesuai ISAK 335, lalu juga belum tersedianya pedoman atau acuan akuntansi yang aplikatif, dan masih terbatasnya pemahaman pengurus untuk menyusun laporan keuangan entitas berorientasi. Tersebut, peneliti menawarkan model solusi yang menggunakan pendekatan model ADI dari metode Research and Development, di mana pada step pertama itu ada analisis, di mana peneliti mengidentifikasikan kebutuhan dan kondisi yaknya. Lalu step selanjutnya yaitu desain atau merancang, di mana peneliti dapat merancang siklus akuntansi dan framework laporan berdasarkan ISAK 35. Lalu tahap selanjutnya development atau membangun, di mana peneliti dapat menyusun pedoman akuntansi dan template laporan keuangan di Microsoft Excel. Lalu step selanjutnya ada implementation atau implementasi, di mana ketika penyusunan pedoman akuntansi dan template laporan keuangan sudah jadi, akan diuji coba dan disosialisasikan kepada pengurus. Tahap terakhir yaitu evaluasi, di mana di sini akan terjadinya evaluasi dan penyempurnaan yang akan ketik atau dibuat di Microsoft Word. Lalu dari seluruh tahapan tersebut, peneliti akan menghasilkan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat membantu pengurus dalam menyusun laporan keuangan sesuai ISAK. Selanjutnya adalah fokus proyek, di mana peneliti memfokuskan pada aspek pencatatan akuntansi yang mencakup pada proses identifikasi, pengakuan, pencatatan, hingga pengelompokan transaksi ke dalam klasifikasi akun sesuai standar. Lalu selanjutnya yaitu fokusnya untuk menyusun laporan keuangan yang komprehensif sesuai dengan ISAK 335. Lalu akhir mengembangkan pedoman yang bersifat dipahami oleh pengurus masjid. Lalu untuk tempat pelaksanaannya, peneliti akan meneliti di masjid atau kampus yang berada di Jalan Daksin Napati, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Grogan, Jakarta. Berikut merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan proyek, di mana pada pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi di model solusi, yaitu ada tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap verifikasi. Mana ini adalah step
step dari mode pengembangan tadi. Dan berikut merupakan data dari proyek, di mana data primernya adalah wawancara dengan pengurus dan observasi langsung untuk lebih dekat lagi untuk mengetahui data-data dan hal-hal yang harus dibutuhkan oleh pengurus dan peneliti. Lalu untuk data sebelumnya yang ada keluar, di mana periodenya itu adalah dari Januari 2025 awal dan sampai Desember 2025. Lalu ada buku kas masjid untuk di periode 2025, lalu bukti transmisi, stratego, nota, lalu disiapkan semoga akan ada laporan keuangan sebelumnya yang sudah disusun oleh pengurus untuk periode 2024. Lalu untuk material proyeknya yaitu ada Excel, Word, lalu pedoman penyajian laporan keuangan yang lalu dengan penyediaan alat yaitu komputer atau alat. Sekian dari proposal penelitian saya, kurang lebih